kaum Quraisy ya, itu menganggap ini kitab karangan kamu Muhammad nggak benar nih gitu kan. Itu dulu karena tidak bisa dibuktikan ya. Sekarang Pak, subhanallah, bayangkan seorang orientalis saja mengakui bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad, bukan ciptaan manusia. Bahkan dikatakan oleh seorang orientalis mengatakan bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang seimbang. Contoh ya, kata dunia dan akhirat. Ini kan kebalikan ya, atau ibaratnya kata yang ada dunia dan nanti akhirat. Itu ada 115 kata. Ini sama, dunia dan akhirat itu 115. Kemudian ada penyebutan kata setan dan malaikat. Setan dan malaikat itu sama, ternyata disebutkan dalam Al-Quran itu 88 kali. Subhanallah. Ini dua konotasi yang berbeda ya. Jadi ada setan, ada malaikat gitu kan. Kemudian ada neraka dan surga itu 77 kali. Subhanallah, Masya Allah. Ini bayangkan, kita sebagai umat Rasulullah yang diberikan mukjizat sebuah Al-Quran, kita harus bangga ya. Makanya sebagai umat Rasulullah kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebuah pegangan hidup. Makanya dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 105 bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Bahkan seperti tadi yang saya sampaikan di ayat yang saya sampaikan dari pembukaan tadi bahwa lau anzalna hadzal Qur'an ya, dikatakan sekiranya kami turunkan Al-Quran ini, hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an ya, kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Jadi kalau Al-Quran itu dikasih kepada sebuah gunung itu akan hancur lebur ya. Kenapa? Tidak kuat. Makanya ini manusia hebat juga ya, bisa diberikan Al-Quran oleh Allah tapi bisa menjalankan gunung aja hancur ya, insyaallah. Jadi inilah kenapa Allah mengutus Rasulullah dan memberikan sebuah kitab yang subhanallah dari kata-katanya saja sudah bukan buatan manusia ya, subhanallah. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan Al-Quran yang kedua yaitu dikatakan bahwa kita di dalam sebuah hadis ya, ada sebuah hadis mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita belajar saja itu sudah mendapat pahala Pak. Dikatakan alif lam mim itu bukan satu Pak, tapi tiga ya. Diberikan pahala itu tiga. Alif satu, lam satu, mim satu. Subhanallah. Bayangkan kita baca ayat Al-Quran, satu ayat aja itu berapa huruf Pak? Ada yang pernah gitu Pak? Saya baca Quran gitu kan, kalau kita hitung ayat hurufnya gitu kan. Ada yang pernah gitu? Belum pernah ya? Saya pun belum pernah Pak. Jadi bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapat. Bahkan Allah memberikan pahala kepada baik orang itu yang membaca, mendengarkan, kemudian mengamalkan, itu diberikan Pak. Di dalam kitab-kitab lain Pak tidak ada. Kitab Injil, orang belajar kitab Injil itu nggak ada pahalanya. Jadi itu baca-baca doang gitu kan. Tapi dalam Quran itu kita baca dapat pahala. Bahkan yang paling sekarang tren Pak di sebuah negara, saya lupa negaranya, kalau nggak salah negaranya sebuah negara bagian Amerika itu New York ya. Itu saya pernah baca saya pernah lihat di TikTok ya. Itu ada seorang pegawai biasa itu naik sepeda ketika melewati sebuah masjid dia berhenti Pak. Kenapa? Ketika ditanya kalau bahasanya what are you doing? Bahasanya salah bahasa Jawa ya, bahasa sedang apa kamu di sini kan gitu. Saya sedang mendengarkan Al-Quran. Kenapa kan? Saya itu kerja dari pagi sampai sore, saya pusing. Ada Pak yang kerja pagi sampai sore pusing ada ya? Mudah-mudahan dia nggak ada ya. Pusing gitu. Tapi ketika saya melewati masjid ini, saya mendengarkan sebuah musik. Kalau kata dibilang musik Pak, Al-Quran di sana disebut musik ya. Saya mendengar musik gitu. Ini musik kok aneh gitu kan. Jadi beberapa banyak youtuber Islam di luar negeri itu kadang iseng mereka mendatangi orang gitu kan, orang-orang
Kristen, orang-orang yang nggak paham gitu kan tentang Islam gitu kan, diperdengarkan Al-Quran. Pak, coba dengarkan. Apa mas katanya? Ini dengarkan, coba dengarkan. Mau aja ya dengarkan. Dia mendengarkan. Kadang ada yang sampai nangis pak, sampai dia menitikkan air mata, lalu berkata, ini apa? Katanya. Ini musik apa ini? Katanya. Musik. Ini musik apa pak? Katanya. Ini bukan musik, ini kitab saya, kitab Al-Quran. Masya Allah. Jadi sampai benar-benar mereka merasa masuk ke dalam relung hati. Itulah hebatnya Al-Quran. Makanya sayang kalau kita sebagai orang muslim yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Saya teringat sebuah kisah ya, ini kisah legenda Pak. Ini disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi kisah ini ya sekedar lucu ya, tapi mungkin ini bisa mengena kita. Jadi ada seorang lurah ya, seorang lurah mendapat surat Pak, dapat surat dari gubernur. Nah, jadi gubernur itu ternyata pernah datang ke tempat lurah tersebut, jalanannya rusak. Jalanan rusak. Wah, akhirnya gubernur itu bikin surat, kirim ke lurah. Lurah yang terima senang banget Pak. Gimana Pak? Gak senang Bapak dikirimin surat sama presiden misalnya gitu kan. Senang kan lurah? Wih, dapat surat dari gubernur nih. Pak, dapat surat dari gubernur. Wah, langsung diciumin tuh surat, diciumin, dikasih minyak wangi, ditaruh paling atas. Wah, gitu. Kemudian besoknya diambil lagi, diciumin lagi, dikasih minyak wangi, taruh atas lagi. Setiap hari Pak, digituin gitu kan. Setiap hari. Akhirnya tiba gubernur itu panggil lurah yang kemarin saya kirim surat. Datang lurah, ada Pak Gubernur. Siap Pak Gubernur katanya. Gimana lurah surat yang saya sampaikan? Wah Pak, surat Bapak saya ciumin tiap hari, saya kasih minyak wangi Pak katanya. Saya taruh tempat paling atas Pak. Seperti itu Pak surat Bapak. Bagus kalau bagus. Lalu dikerjakan nggak lurah? Nah itu Pak, itu yang belum Pak. Itu yang belum dikerjakan. Jadi inilah gambaran ya kita mungkin gitu ya. Kita punya Al-Quran di rumah, cuma dicium-cium doang gitu kan, punya wangi taruh di atas sampai berdebu itu Al-Quran ya. Ya semoga kita nggak termasuk golongan seperti itu ya. Semoga kita orang yang selalu membaca Al-Quran dan bisa mengamalkannya secara baik ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Salah yang datangnya dari saya, dari yang benar datangnya dari Allah. Wal afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.